Sebentar saya WA sebentar ya. Oke. Bentar. Oke, saya share dulu. Saya lupa ya caranya. Ya ampun. Udah kelihatan kah? Sudah, Pak. Oke, jadi nah benar ini ya materinya ya. Nanti saya diingatkan Mas Azam atau Mbak Nabila kalau saya ngambil materi di LMS karena saya tadi lihatnya ini. Nah, ini KLC-nya. KLC-nya itu bos saya, gitu kan. Jadi nanti kalian, saya sih mikirnya kalian lihat sendirilah di rumah materinya, gitu ya. Videonya gitu kan. Tapi saya coba untuk ngasih overview saja. Ini kenapa kok kayak gini ya? Nah, ini lebih ke apa ya? Jadi di materi pertemuan saat ini itu sebenarnya lebih menggambarkan dari sisi struktur pengelolaan risiko di tingkat Kementerian Keuangan. Konteksnya dalam hal pengelolaan risiko yang hubungannya dengan risiko BUMN. Jadi, nah bukaannya sebenarnya kemudian dikasih ke dikasih ini loh struktur Kementerian Keuangan itu seperti apa. Gitu. Ini ya untuk awal saja untuk buat kalian gitu. Jadi ini struktur di Kementerian Keuangan itu seperti ini. Ada beberapa direktorat jenderal dan kemudian ada inspektorat, kemudian sekretariat jenderal sebagai supporting dan staf khusus, staf ahli, staf khusus Menkyu gitu ya. Jadi nanti salah satu bentuknya, salah satu itu ya, salah satu entitasnya lah ya. Ini unitnya Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di tempat saya bekerja, dan kemudian ada juga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ini mungkin doskonya dulunya di JPK gitu. Jadi memang kemudian hubungannya di sisi risiko fiskal yang hubungannya itu sebenarnya di tempat kami di Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko. Selain kita menganalisis potensi risiko fiskal, kita juga melakukan transaksi instrumen pembiayaan, pemenuhan pinjaman, pemenuhan defisit pembiayaan, defisit APBN. Itu di tempat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ini kurang pengelolaan ya ini ya. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ini nggak tahu siapa yang bikin. Tapi itu kan strukturnya. Nah ini sekjen seperti ini. Jadi biasa kalau di hierarki di Kementerian Keuangan kan pasti dari bawahnya ada eselon satunya sekjen, eselon 2-nya masing-masing bagian gitu kan. Ada bagian dan kemudian eselon 3-nya. Nah ini struktur di JPPA di tempat saya. Nah saya posisinya di mana saya ya? Saya kok nggak tahu di mana. Sebentar.
by the way, kalian bisa ajarin saya kalau mau pakai pointers di PPT, saya mencet yang mana ya? Terus terang saya kok dari kemarin kok mau keluarin pointer di Zoom gimana? Mau yang kayak ini Pak, apa sih gambar gitu Pak? Ada yang pointersnya gitu loh, yang ada laser pointer gitu ya. Jadi saya bisa menunjukkan oh ininya di sini gitu. Mana ya, saya lupa ya. Di laser pointer itu kayaknya harus full screen gitu dulu deh Pak. Full screen dulu kan? Nah, iya habis itu ya. Ya. Ini ya. Ya. Oke, gini ya. Nah, oke. Berarti nah ini strukturnya. Siap. Terima kasih, Mbak. Saya di sini di Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara posisinya. Di sini tugasnya selain mengeluarkan instrumen transaksi, kita juga melakukan analisis untuk risiko fiskal. Risiko fiskal di tingkat Kementerian Keuangan skopnya. Nah, saya next-nya. Nah, ini strukturnya nah ini subdit mitigasi risiko Badan Usaha Milik Negara. Dulu sebulan kemarin saya dari subdit sini saya dipindah ke subdit pengelolaan aset dan kewajiban negara, risiko aset dan kewajiban negara. Jadi di subdit mitigasi risiko Badan Usaha Milik Negara itu kita melakukan dua hal besar. Dua hal pertama dari sisi mengukur aspek risiko fiskal yang bersumber dari BUMN, dan yang kedua mengeluarkan instrumen transaksi yang hubungannya dalam konteks untuk pengelolaan risiko fiskal. Misalkan kita mengeluarkan penjaminan untuk obligasi dari Badan Usaha Milik Negara. Kita melakukan memberikan penjaminan atas pinjaman Badan Usaha Milik Negara dari lembaga keuangan internasional. Kita juga memberikan penjaminan untuk proyek-proyek penugasan pemerintah yang dibebankan kepada Badan Usaha Milik Negara sebenarnya. Nah, itu yang dilakukan di subdit mitigasi risiko Badan Usaha Milik Negara. Jadi dari sisi aspek policy-nya kita melakukan asesmen risikonya, dan kemudian dari aspek transaksi yang kita memberikan dukungan fiskal untuk BUMN. Jadi dua hal itu. Nah ini kalau strukturnya di Kementerian BUMN. Jadi kalau struktur di Kementerian BUMN ya masih ada dua wamen, wamen 1 dan wamen 2, dan sekarang ada satu deputi deputi bidang keuangan dan manajemen risiko. Di sini ada satu kedeputian dan seluruh asesmen dia tersentral ke penanggung jawabannya langsung ke wamen 1 BUMN dan wamen 2 gitu. Tergantung nanti masing-masing BUMN-nya ya. Dia di bawah kendali wamen 1 atau wamen 2. Kalau di struktur BUMN di Kementerian BUMN. Nah, ini skupnya kita kecilkan lagi. Kalau di tempat kemarin tadi kita bahas ke DJPPR, terus kemudian skupnya kita kecilkan ke subdit mitigasi risiko BUMN. Terus kemudian apa yang dikerjakan di subdit mitigasi risiko BUMN. Dulu saya di posisi paling kiri ini, seksi pelaksanaan public service obligation. Jadi PSO 1 kalau saya. Jadi saya ngurusin masalah liquidity gitu ya. Liquidity, cash flow, BUMN, energi, PLN, Pertamina. Nah, itu kita melakukan monitoring untuk kondisi likuiditas mereka. Terus kalau saya kebetulan saya pegang PLN gitu kan. Jadi kemudian saya lebih tahu lah detail terkait dengan transaksi yang terjadi di PLN gitu. termasuk juga dari sisi konteks kebutuhan subsidi, kebutuhan penjaminan dan sebagainya, termasuk juga pelaksanaan penugasan.
selain itu ada beberapa hal, jadi PSO 1, PSO 2, kemudian non PSO dan risiko pinjaman. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, ada beberapa instrumen risiko yang muncul atas pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN. Jadi karena kita menugaskan penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan, maka kemudian ada proyek-proyek yang harus di-create sama BUMN, PLN, untuk kemudian mereka harus mencari pendanaan. Karena harus mencari pendanaan, lender itu minta garansi gitu lah. Jangan sampai kemudian proyek yang mereka kasih pendanaan itu berisiko tidak selesai. Biasanya mereka kemudian minta dukungan dari pemerintah. Pemerintah jamin dong ini proyek aman. Pemerintah jamin bahwa proyek ini akan selesai, dan pemerintah mereka juga minta menjamin supaya PLN tidak mengalami gagal bayar gitu dalam proses pemenuhan kewajibannya nanti ketika proyek ini selesai. Ini memang seperti yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita diskusikan, pertemuan sebelumnya kan ada terkait dengan persyaratan covenant dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu constraint yang diminta oleh lembaga keuangan internasional. Yang itu in case kalau itu breach, terlanggar, maka mereka akan datang ke kita untuk kemudian minta apa yang akan dilakukan pemerintah ketika menghadapi kondisi PLN seperti ini. Selain itu juga subsidi energi, karena kita tahu bersama listrik yang kita pakai itu fully di bawah harga keekonomian. Jadi misalkan kalian listrik itu kan bayarnya kan per kWh kilowatt hours gitu. Nah, biaya produksinya itu di bawah dari harga jualnya, di atas dari harga jual. Nah, karena di atas harga jualnya, maka kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memberikan subsidi. Subsidi itu yang kemudian kita alokasikan kepada PLN, kepada Pertamina untuk kemudian dialokasikan di dalam APBN. Jadi APBN nanti kita akan taruh setiap tahun, nanti kita akan mengalokasikan berapa sih kebutuhan subsidi yang harus ditaruh di APBN untuk memenuhi kewajiban kita kepada kepada PLN atau Pertamina. Itu yang ya, terjadi. Nah, kemudian di PSO 2 ada pinjaman komersial luar negeri. Jadi selain pinjaman kepada BUMN, ada juga pinjaman kepada swasta dari luar negeri. Nah, itu yang sebenarnya menjadi hidden risk bagi APBN, bagi pemerintah, bagi kita. Kenapa? Karena sometimes pinjaman itu nggak terkontrol. Tapi kemudian eksposurnya akan berdampak kepada kebutuhan risiko currency di kita. Jadi kalau misalkan currency-nya itu terlalu volatile, currency-nya terlalu tinggi karena memang adanya kewajiban pemenuhan pinjaman yang jatuh tempo dalam periode tertentu, itu akan berdampak ke seluruh aspek makronya. Dari sisi BI mereka harus mengalokasikan, terus kemudian dari sisi BUMN mereka juga harus melakukan hedging dan sebagainya untuk kemudian menghindari risiko volatility currency ini, volatility cost. Makanya kemudian di sisi pinjaman komersial, kalau tadi pinjaman yang BUMN, kalau ini konteksnya pinjaman komersial itu nanti perizinannya harus lewat Menteri Keuangan. Artinya kalau entitas private gitu kan, swasta yang akan melakukan pinjaman ke luar negeri itu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, dan mereka harus melaporkan berapa prosedur dan penggunaannya kepada Menteri Keuangan, sehingga lalu lintas devisanya akan terlihat volatil kebutuhan USD yang harus keluar di setiap tahun itu kemudian jadi lebih terkontrol, sehingga dari sisi BI juga kita akan melihat mereka juga akan bisa lebih memanage berapa exposure volatility dari arus keluar dan arus masuk USD yang dibutuhkan. Nah, itu salah satu
yang juga dilakukan di dalam seksi PSO2 di tempat seksi sebelah saya untuk melakukan monitoring atas pinjaman komersial luar negeri. Nah, selain itu juga ada konteks asuransi pertanian. Jadi ya kalau asuransi pertanian itu lebih ke yang namanya asuransi kalau petani gagal itu ada penggantian dari pemerintah, masalahnya seperti itu. Nah, penggantiannya itu bukan dari pemerintah, tetapi dari perusahaan asuransi, tetapi preminya itu yang bayar pemerintah. Sebenarnya seperti itu. Tidak boleh dibayar pemerintah, tapi mungkin akan cost sharing. Jadi sebagian petani itu bayar, misalkan untuk 1 hektar petani itu akan membayar 10.000 gitu. Petani mungkin tidak akan bayar 10.000, cuman membayar 5.000 dan yang 5.000 nanti akan diganti oleh pemerintah dalam bentuk subsidi untuk asuransi pertanian. Konteksnya seperti itu. Jadi ketika nanti sometimes terjadi gagal bayar, gagal panen, itu petani masih mendapatkan berapa persen, berapa rupiah dari klaim atas asuransi yang mereka bayar. Itu seperti itu. Terus kemudian ada juga yang untuk LRT Jabodetabek. Kalian tahu kalau LRT Jabodetabek sepanjang dari Sudirman sampai Cawang ya, itu ada LRT sampai sekarang sampai ke Cibubur. Nah itu duitnya lumayan, utangnya lumayan, dan kita diminta untuk menjamin itu. Jadi lendernya minta ada government guarantee atas proyek itu, karena hubungannya kan kalau proyek-proyek yang seperti toll road kemudian LRT itu kan streaming cash flow-nya yang akan menentukan tingkat pengembaliannya kepada lender. Makanya kemudian lender itu minta garansi bahwa kalau misalkan nanti trafiknya tidak terpenuhi, revenue dari trafik tidak terpenuhi, maka ada kompensasi dari pemerintah dalam bentuk subsidi tarif dan sebagainya. Nah, masuk ke sebelah non-PSO. Kalau non-PSO itu lebih ke monitoring project-nya. Kalau di PLN ada fast track program tahap 1, kemudian monitoring BUMN karya seperti yang Waskita, Utama Karya dan sebagainya. Masuk juga nanti ada dukungan instrumen penjaminan untuk Waskita Karya juga. Jadi ada beberapa yang dikeluarkan. Nah, untuk yang keempat, risiko pinjaman, ini memberikan pinjaman yang disebut direct lending, government guarantee, direct lending with government guarantee. Jadi ada pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN, tetapi dengan government guarantee, dengan penjaminan pemerintah. Jadi BUMN itu pinjam ke multilateral, ADB, World Bank, AFD, berapa ratus juta USD, gitu kan, berapa billion. Tapi lendernya mempersyaratkan ada government guarantee, pemerintah menjamin pengembaliannya. Gitu. Ada letter, ada support letter dari government. Itu nanti produknya banyak ya, kepada BUMN, kepada PLN, kepada ya BUMN yang size-nya besar dan butuh pendanaan penuh biasa lah. LRT, Waskita Karya, Utama Karya dan sebagainya. Selain itu juga kita melakukan monitoring untuk risiko gagal bayar untuk proses TTS, tol Trans Sumatera. TTS kalian tahu, proyeknya lumayan dari Lampung sampai dengan Aceh, walaupun belum terkoneksi, tapi targetnya Pak Jokowi kayaknya dia minta untuk dikoneksikan sampai di periode terakhir 2024, dan itu relatif butuh cash yang lumayan. Nanti yang untuk penyelesaian. Saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Ini gambaran secara umum kebutuhan pembiayaan infrastruktur kita. Gitu.
Dari 2015 datanya masih mungkin data yang lama ya. 2015 sampai 2019 itu kebutuhannya 4.790 sekian triliun, 4.700 triliun kebutuhan pendanaan. Dan itu melibatkan swasta dan government gitu ya. Dan APBN nggak punya size untuk mendanai sebesar itu. Makanya kemudian diminta untuk partisipasi peran dari BUMN untuk ikut melakukan pendanaan, dan sisanya mungkin diharapkan sekitar 1,700 triliunan di-cover oleh swasta. Memang kemudian bagaimana mengoptimalkan tadi fungsi BUMN sebagai agent of development dari sisi government itu yang kemudian memang dilakukan oleh pemerintah di periode 2015 sampai dengan sekarang. Memang implikasinya adalah akan terjadi peningkatan secara besar-besaran terkait dengan utang BUMN, gitu. Karena memang semuanya melakukan leveraging gitu dari sisi porsi ekuitas yang dimiliki oleh BUMN, sehingga karena keterbatasan dan kemudian mengharuskan mereka untuk melakukan ekspansi pendanaan baik itu ke perbankan ataupun ke lembaga keuangan internasional. Ini penugasan tadi sudah saya sekilas, sudah saya singgung karena adanya penugasan pemerintah kemudian akan berdampak kepada peningkatan tekanan keuangan BUMN karena memang harus mau nggak mau mereka harus meraih pinjaman, dan yang akan berdampak kemudian risiko gagal bayarnya akan meningkat. Nah, risiko gagal bayar itu kemudian yang harus di manage, dimonitor untuk risiko-risiko yang ada di BUMN ini. Bagaimana kemudian kita membuat tools, instrumen monitoring untuk memastikan bahwa risiko gagal bayar itu terkelola dengan baik. Artinya selain juga kita memberikan monitoring, kita juga memberikan insentif memberikan dukungan ekuitas dalam bentuk penyertaan modal, pemberian PMN, penyertaan modal negara. Triliun dukungan dari APBN dalam bentuk. Nah, ini lebih ke rincian proyeknya. Kalau kalian lihat sama-sama ada penugasan pemerintah kepada BUMN nanti di FTP 1, FTP 2, FTP Project 35 GW, terus kemudian Tol Trans Sumatera, LRT Jabodetabek, dan LRT Palembang. Nah, ini masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang besar-besar aja yang kita ambil. Fast track program itu untuk pembangkit PLTU, PLN, totally hampir sekitar 60 triliun sekitar atau lebih more dan 60 triliun untuk total pinjamannya. FTP 2 sama pada PLN, tetapi ini lebih ke IPP, pembangkit listrik swasta, jaminan bahwa pemerintah itu memastikan PLN bisa mampu membeli listrik yang diproduksi dari pembangkit FTP tahap 2, Fast Track Program tahap 2. Itu bentuk jaminannya seperti itu, jaminan kelayakan usaha. Program 35 GW, kalian pasti sudah ingat, di 2015 Pak Presiden minta ada program 35 GW, itu pembangunan pembangkit totally 35 GW, numbernya itu sekitar 1.200 triliun dari swasta dan dari PLN. Jadi mix antara IPP, pembangkit listrik swasta, dan pembangkit yang dimiliki oleh PLN yang pendanaan. Tol Trans Sumatera tadi sudah kita singgung, Utama Karya BUMN-nya, LRT Jabodetabek itu PT KAI yang mengerjakan sebagian juga di BUMN Karya, tetapi untuk infrastrukturnya PT KAI yang lead. LRT Palembang Waskita Karya yang mengerjakan. Jadi dasarnya adalah menggunakan Perpres. Jadi sebelum BUMN itu mendapatkan dukungan dari pemerintah harus ada dasar hukumnya yaitu Perpres. Jadi pemerintah menerbitkan Perpres, terus kemudian Perpres itu mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk
memberikan dukungan penjaminan, baru kemudian dikeluarkan tata cara penjaminan dan setelah itu baru surat jaminannya diberikan. Biasanya seperti itu. Dukungannya ini tadi sudah kita lihat diskusikan sama-sama bentuknya ya. Penyertaan modal negara itu cash. Jadi yang mengeluarkan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dia memberikan cash kepada BUMN untuk leveraging. Sehingga kemudian untuk mendanai proyek-proyek yang mendapatkan penugasan. Jadi misalkan penugasannya mereka tahun ini membutuhkan 20 triliun gitu, kemudian APBN akan mengalokasikan mungkin 4 triliun atau 3 triliun atau 5 triliun sesuai dengan kapasitas kemampuan BUMN-nya gitu untuk leverage-nya gitu. Jadi kalau misalkan mereka mempunyai kapasitas yang bagus untuk leveraging dengan kredit rating yang bagus, maka kemudian BUMN tersebut mungkin akan diberikan payment yang lebih kecil bila dibandingkan dengan BUMN yang mungkin kapasitas keuangannya tidak sebagus BUMN yang lain. Gitu. Jadi kalau BUMN-nya kondisinya lebih jelek, tentunya dukungan dari APBN harusnya lebih besar. Jaminan pemerintah seperti yang tadi untuk proyek-proyek tadi, jaminan semuanya dikeluarkan, tentunya jaminan menjamin risiko gagal bayar. Jadi kalau in case BUMN tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunganya, pemerintah harus step in untuk melakukan pembayaran. Itu konteks dari filosofi jaminan. Nah, subsidi, kalau subsidi tentunya atas penugasan yang diberikan kepada BUMN, kemudian BUMN tersebut mendapatkan subsidi dan termasuk juga di situ ada margin yang akan didapatkan sebagai keuntungan BUMN. Nah, subsidi ini konteksnya lebih ke bagaimana BUMN itu sebagai instrumen yang digunakan untuk mendeliver pelayanan kepada masyarakat, listrik, terus kemudian komuter, terus kemudian BBM, itu ada komponen-komponen subsidinya dan diberikannya kepada masyarakat melewati BUMN seperti Pertamina, PT KAI atau PLN. Dan regulasinya nanti diatur secara masing-masing. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya minum dulu lalu. Ada yang koneksinya masih bagus kah saya atau putus-putus? Masih lancar, Pak. Ini yang putus-putus berarti yang tadi ya awal-awal ya. Iya, Pak. Kalau sekarang udah lancar, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, mau bertanya. Silakan Mas. Mas siapa? Arya. Arya, oke Mas Arya. Gimana Mas Arya? Itu Pak tadi di slide 12 itu bagian langkah-langkah mitigasi kan ada contagion risk-nya itu apa ya Pak? Slide 12. Mana Mas? Ini ya? Nah itu ya. Contagion risk. Jadi gini, contagion risk itu sebenarnya contagion itu kan hubungannya contagion itu dampak terusannya sebenarnya. Jadi gini. Jadi contagion risk itu kita mengembangkan yang namanya ada model contagion risk. Jadi ketika BUMN itu mengalami shock karena tekanan keuangan, nah dampaknya itu kan bisa kemana-mana nih. Bisa ke APBN, bisa ke perbankan, karena mereka mempunyai exposure pinjaman ke perbankan. Nah,
contagion risk model yang kita buat itu berfungsi untuk melihat efek penjalaran ketika terjadi gagal bayar pada sebuah BUMN. Ini misalkan namanya kan contagion penjalar. Jadi kalau misalkan BUMN X itu mempunyai exposure pinjaman di bank BRI, BNI, Mandiri misalkan, proporsinya sekian. Nah, ketika BUMN X itu mengalami krisis liquidity, kemudian berdampak kepada mereka nggak mampu untuk melakukan pembayaran, efeknya ke perbankan seperti apa? Jadi nanti misalkan terjadi, di sisi pembukuan perbankan itu mereka akan juga terdampak atau tidak, berapa exposure-nya. Nanti ketika mereka nggak bayar itu tekanan ke perbankan sebesar apa gitu, exposure dari kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh BUMN. Nah, itu sebenarnya yang kita create permodelannya. Jadi ada model namanya model contagion risk, model risiko penjalaran yang disebabkan karena sudden shock dari BUMN yang tidak bisa melakukan pembayaran kewajibannya atau penurunan tekanan keuangan. Itu yang disebut contagion risk, analisis contagion risk model. Gitu Mas Arya. Oke, kita sampai mana ya? Nah, ini sebenarnya. Contagion risk model itu sebenarnya posisinya di sini. Setting new context. Jadi ketika terjadi kegagalan dari sisi BUMN, SOI, penerima kewajiban. Nah, kegagalan perbankan itu seperti apa sebenarnya? Bank failure-nya ini. Nah, dampaknya karena sumbernya dia akan bisa bersumber dari yang akan terdampak itu ada dua, terdampak dari sisi state budget APBN dan juga terdampak dari sisi perbankan karena mereka melakukan aktivitas peminjaman dari perbankan. Nah itu yang tadi disebut sebagai konteks contagion risk. Jadi risiko BUMN secara besar view-nya seperti ini. Bagaimana kemudian SOE itu state owned enterprise ya BUMN itu melakukan pinjaman, ada loan yang dihitung-hitungkan itu, dan kemudian selain melakukan pinjaman mereka juga melakukan perikatan kepada BUMN yang lain, SOE yang lain, dia juga sebagai supplier atau kontraktor, dan supplier tersebut juga melakukan pinjaman untuk mendanai proyeknya gitu ya, untuk mendanai proyek. Jadi selain BUMN yang melakukan penugasan, BUMN yang sebagai pelaksana penugasan kontraktor itu juga dia melakukan pinjaman. Nah itu yang kemudian menjadi double shock kepada perbankan gitu ya, exposure-nya ke perbankan. Itu yang berpotensi terjadi kegagalan bank failure gitu. Nah, kalau terjadi bank failure, kegagalan, sebenarnya kalau kalian tahu ceritanya, mungkin kalian pernah dengar, ada yang disebut bantuan likuiditas BLBI dulu kan. Ada BLBI itu sumbernya dari APBN. Gitu. Dan itu kita mengharapkan risiko itu nggak terjadi lagi adanya bantuan likuiditas Bank Indonesia gitu, yang memang backupnya dari APBN. Gitu. Nah, sebenarnya setting konteks yang baru ini bagaimana memitigasi atas risiko terjadinya potensi bank failure ini, kegagalan ini, dan yang akan bisa berdampak kepada APBN. Itu yang kemudian kita coba untuk memetakan dan kemudian memonitor secara kontinu terkait exposure risiko yang ada di perbankan dan exposure risiko yang ada di BUMN penugasan dan BUMN pelaksana penugasan. Assignment BUMN yang melakukan yang mendapatkan penugasan dan BUMN yang melaksanakan penugasan sebagai supplier atau kontraktor. Nah, ini metode yang kita gunakan, metodologi tools-nya, model permodelan yang kita miliki, yang kita gunakan, kita mengukur menggunakan makro stress test. Jadi kita mengukur
dampak dari perubahan asumsi makro terhadap kinerja BUMN dan dampaknya terhadap fiskal. Jadi kalau misalkan ada perubahan sensitivity kurs atau ICP naik sekian, itu dampaknya ke bottom line perusahaan BUMN itu seperti apa. Jadi misalkan kenaikan ICP atau USD naik 100 rupiah, itu dampaknya ke bottom line ke laba perusahaan BUMN itu seperti apa. Nah, dampak laba BUMN itu kan kemudian karena ada dividen akan berdampak kepada penerimaan APBN karena dari sisi fiskal gitu kan ya. Karena BUMN wajib memberikan dividen kepada pemerintah ketika mereka mendapatkan laba. Nah, ketika labanya turun, otomatis kan penerimaan APBN kan akan turun. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan asesmen di situ, mengukur bagaimana kalau misalkan sensitivity asumsi makro berubah, laba berubah, BUMN akan berubah, penerimaan APBN akan berubah. Nah, itu sebenarnya yang digunakan analisisnya menggunakan proses-tes. Risk map, ya kita juga melakukan mapping terkait dengan risiko-risiko yang sumbernya dari BUMN, gitu, memetakan sebenarnya eksposurnya seperti apa. Evaluasi proses pemberian jaminan itu selalu kita lakukan di dalam proses bagaimana kita melihat kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial atas proposal permohonan jaminan dari BUMN kepada pemerintah atas pinjaman-pinjaman yang mereka ajukan. Kemudian kita melakukan mitigasi atas terjadinya klaim penjaminan. Jadi karena jaminan itu sifatnya akan terdampak ketika terjadi klaim, maka pemerintah mengalokasikan, menganggarkan di APBN setiap tahun berapa triliun itu dialokasikan in case kalau terjadi gagal bayar dari jaminan yang diterbitkan. Jadi misalkan jaminan terjadi klaim, pemerintah sudah mempunyai standby cash untuk kemudian menutup kegagalan pembayaran. Terus mengukur dampak penugasan pemerintah terhadap BUMN. Nah, ini dashboard BUMN karya dan contingent risk model. Contingent risk model tadi sudah saya sampaikan, modelnya seperti itu, dan dashboard BUMN karya nanti kita lihat. Nah, ini bentuk jaminan-jaminan yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi memang kerjaannya itu menjamin gitu ya. Jadi ya karena pemerintah itu nggak mempunyai cash, yang bisa dilakukan adalah pemerintah menjamin. Jadi udahlah kalau APBN itu nggak cukup, nggak punya duit, gampangannya menggunakan bahasa yang sederhana. Kalau APBN itu nggak punya duit, ya udah kalian yang cari duit. Kalian ngutang, BUMN kalian ngutang, nanti kami yang jamin kalau kalian nggak bisa bayar. Nah, kasarannya seperti itu. Sederhana itu konsep filosofinya. Jadi kalau kalian nah itu memunculkan exposure ke APBN karena apa? Setiap saat akan bisa terjadi klaim gitu. Karena memang kita harus kemudian berdampak pada kita harus melakukan monitoring secara kontinu, secara hati-hati untuk penjaminan yang kita keluarkan. Yang terjadi seperti itu. Jaminannya bentuk tadi jaminan kredit itu jaminan pinjaman sebenarnya, jadi cash. Jadi BUMN pinjam ke perbankan, pemerintah menjamin sebagai kolateralnya. Jadi jaminannya cash. Jaminan kelayakan usaha itu jaminan yang memampukan kepada BUMN, kepada investor gitu. Jadi sederhananya gini, jaminan kelayakan usaha itu. Investor datang ke Indonesia, dia mau investasi di sektor ketenaga listrikan. Saya mau membangun pembangkit listrik, Pak. Datanglah ke Kementerian SDM, Kementerian BUMN. Kami mau investasi bangun pembangkit listrik, Pak. Tapi kami minta kepastian bahwa ketika listrik kami itu menghasilkan, itu PLN harus beli. Jadi jangan sampai kami bangun, kami memproduksi listrik tapi PLN nggak beli. Nah, itu yang dimintakan jaminannya kepada pemerintah. Jadi memastikan bahwa listrik yang diproduksi oleh pembangkit swasta itu bisa dibeli dan memastikan bahwa yang beli itu mampu beli. Cuman jangan hanya membeli saja tapi nggak mampu bayar. Nah, itu
memampukan yang beli itu tugas pemerintah. Menjamin dibeli tugas pemerintah. Jadi pokoknya saya bangun, pemerintah jamin PLN mau beli dan PLN mampu untuk beli. Nah, dua hal itu, mau beli dan mampu untuk beli itu yang kemudian dimintakan pertanggungan kepada pemerintah dalam bentuk jaminan. Nah, ini disebut di jaminan kelayakan usaha. Nah, kalau direct lending, ya ini jaminan terhadap investasi tadi pinjaman. Lembaga keuangan internasional, ADB, World Bank, terus kemudian AFD, KfW, mereka datang, mereka ngomong ke pemerintah, Pak, kami akan datang, kami akan ngasih duit pinjaman, tetapi kami dijamin dong bahwa PLN atau BUMN ini bisa mengembalikan. Kemudian mereka datang ke pemerintah, pemerintah mengeluarkan, oh ya saya jamin mereka akan memenuhi kewajibannya setiap tahun melakukan pembayaran. Itu yang disebut jaminan untuk direct lending. Jaminan atas pinjaman langsung BUMN kepada multilateral dengan jaminan pemerintah. Diberikannya kepada program 35 GW saat ini. Dan ada sih untuk program BUMN pariwisata juga mendapatkan direct lending. Monitoring ini instrumen seperti biasa, kita melakukan monitoring karena implikasi dari pemberian penjaminan itu kan memastikan supaya tidak terjadi klaim, maka yang dilakukan adalah melakukan monitoring. Monitoring, jaminan pemerintah, jaminan terhadap Tol Trans Sumatera. Ini tools-nya yang digunakan, kita menggunakan minta adanya escrow account, gitu kan, escrow account, terus kemudian meminta adanya risk mitigation plan yang harus diupdate, terus menyampaikan laporan proyeksi kemampuan gagal bayar, gitu. Jadi outlook mereka sampai dengan 1 tahun ke depan itu potensi gagal bayarnya seperti apa. Kemudian menyampaikan monitoring atas laporan arus kas dan obligasi, gitu. Jadi cash flow-nya mereka itu kemudian di monitor, gitu, untuk bagaimana kemudian kedepannya bisa dipastikan mereka tidak mengalami short-term liquidity ketika mereka harus melakukan pembayaran cicilan pokok atau bunga, atau melakukan pembayaran ketika obligasi mereka jatuh tempo. LRT ini saya skip saja, relatif kompleks memang skemanya ya. Jadi untuk insight kalian saja bagaimana kemudian ada sindikasi, kredit sindikasi dari perbankan kepada KAI. KAI itu nanti kemudian yang sebagai pelaksana, dan kemudian BUMN-nya INKA itu yang menyediakan infrastrukturnya. Terus kemudian nanti fisiknya yang bangun adikarya. Bayangin kalian nanti struktur project finance-nya kalau kalian nanti kerja nanti akan sangat-sangat kompleks sekali kalau kalian mengajar. Jadi strukturnya seperti ini. KAI menugaskan adikarya untuk membangun prasarana, mereka menugaskan kepada INKA untuk membangun sarana, KAI melakukan pinjaman kepada perbankan untuk memenuhi pembiayaan untuk proyeknya. Totally 19,2 triliun kebutuhannya. Itu duit semua ya, nggak pakai daun, jadi duit semua. Jadi 19,2 triliun itu untuk membangun prasarana dan sarana sepanjang dari Cawang sampai ke Cibubur. Apa sampai ke itu ya? Saya lupa. Kayaknya kok sampai ke Sudirman. Saya lupa. Tapi yang saya ingat dari Cawang sampai ke Cibubur itu, kalian kalau lihat ada tiang penyangga di atas itu semuanya untuk proyek LRT. Nah, ini bentuk dashboard BUMN karya yang kita miliki. Jadi kita menggunakan software untuk dashboard pengukuran current rasionya, gearing rasionya, DSCR-nya, interest coverage rasionya. Nah, itu yang dilihat dan dimonitor gitu per triwulan. Per tahun. Tapi kita melakukan update itu per triwulan. Ini setiap tahun monitoring posisinya, kan rasionya mengalami pemburukan atau tidak. Misalkan dilihat ini untuk BUMN adikarya.
dari tahun 2015 current rasionya 1,56, 1,29, 1,41, 1,4. Relatif literanya mengalami pelemahan walaupun tidak terlalu signifikan. Ya, CR-nya seperti volatile, kadang naik, kadang turun. Bisa kias. Interest coverage-nya relatif kemudian mengalami penurunan, berarti kan ini EBITDA-nya dia mengalami penurunan sehingga berdampak kepada kemampuan pengcover dari interest-nya mengalami pelemahan. Atau bisa jadi terjadi peningkatan jumlah bunga yang harus dibayar sehingga berdampak kepada interest coverage ratio-nya semakin kecil. Ini contingent model tadi yang ditanyakan Mas Arya, skopnya bentuknya seperti ini, kita pakai Z-score model misalnya, dan kemudian kita menggunakan rating juga. LGD ini loss given default kalau nggak salah, saya lupa. Itulah yang ngerjain seksi sebelah. Ini kita mengukur risiko default-nya ketika terjadi default untuk pembayaran pokok dan bunga. Nanti kita konekkan, kita sambungkan kepada BUMN perbankannya, BUMN yang terkait, perbankan yang terkait apa. Nah, di situ kemudian kita melakukan pre-shop-nya, gitu, melakukan asesmen terkait dengan indikator-indikator rasionya, pattern performance-nya, default indikator dan operating indikatornya. Nah, setelah itu dilihat, nanti kemudian kita akan lihat post-shop-nya seperti apa. Pattern performance-nya, terus kemudian default indikatornya dan operating indikatornya. Sampelnya ada beberapa BUMN relatif banyak, tapi kemudian mungkin nggak semuanya yang akan digunakan, tergantung spesifik rekomendasi dari pimpinan. Ini prosesnya, sekuensinya untuk BUMN infrastruktur kepada perbankan, shock-nya gitu ya, prosesnya yang contingent model. Ini proses analisisnya, aplikasi analisis laporan keuangan yang kita lakukan lah ya. Ya seperti yang kalian pelajari di manajemen keuangan, kita melakukan analisis profitability, analisis liquidity, solvability untuk BUMN mulai dari PLN, terus kemudian Pertamina, BUMN Karya. Kita lihat analisisnya dan kemudian kita report dalam bentuk dashboard, dan kemudian kita memberikan rekomendasi kepada Bu Menteri terkait dengan outlook dari risiko BUMN. Oke. Oh, sudah selesai ternyata. Ya, overview-nya seperti itu. Jadi seluruh aspek dalam konteks analisis laporan keuangan yang hubungannya dengan BUMN, karena memang skopnya yang kita lakukan di BUMN secara komprehensif kita seperti itu yang kita lakukan di 4 seksi dan 1 kasubdit, dan itu lumayan kerjaannya, dan saya sangat-sangat nyaman kemarin di situ karena memang dari sisi pekerjaannya itu challenging, dan kemudian dari sisi passionnya karena memang kemudian saya background-nya di accounting dan finance, jadi ya itu sesuai dengan background dari pekerjaan saya, jadi ya saya sangat-sangat menikmati dari sisi kompleksitasnya. Materinya itu, saya lupa ada materi yang lain enggak ya, Mbak Nabila atau Mas Azam, saya kok lupa, kayaknya kok enggak, relatif ini sih materinya. Atau ada yang lain di LMS-nya ya yang perlu saya jelaskan ke kalian ya. Izin bertanya Pak sebelumnya. Ada Pak. Ya silakan. Nah, ini Pak, izin bertanya terkait risk assessment tools. Tadi kan itu ada banyak tuh konteks. Untuk yang nomor 3 tadi kan terkait monitoring atas risiko gagal bayar pihak terjamin, Pak. Itu kan analisis tools-nya itu ada banyak.
itu ada banyak karena emang risikonya paling besar atau analisisnya itu cuma sebagai alternatifnya aja gitu. Yang mana sih sesuatu apa ya? Nah, ke atas lagi, Pak. Nah, ini. BUMN terjamin. Oh ini ya, Ya, yang nomor 3. nomor 3 ya. Ya. Mitigasi klaim atas penjaminan pemerintah, monitoring atas risiko gagal bayar pihak terjamin. Jadi ini konteksnya monitoringnya sesuai dengan penugasannya. Gitu. Jadi perpres penugasan itu ada beberapa. Gitu. Jadi di FTP 1 fast track program, FTP itu fast track program percepatan pembangunan infrastruktur FTP 1 itu tahap 1 PES 1, fast track program PES 1 FTP 1, FTP 2. Nah, ini sesuai apa ya? Ya memang goals-nya kalau yang di sini monitoring FTP 1 itu kita melakukan asesmen atas project. Project itu dalam hal ini project fisiknya, pembangkitnya, dan kemampuan membayar mereka ketika mereka sudah beroperasi. Jadi prosesnya yang dilakukan adalah monitoring proses pendanaan selesai, kemudian kita menerbitkan jaminan, terus kemudian proyek itu dibangun, kita melakukan monitoring, proyeknya itu selesai tepat waktu atau tidak. Nah, ketika proyek selesai tepat waktu, kemudian beroperasi, mereka bisa melakukan self financing atau tidak. Jadi mereka bisa melakukan pembayaran atas operasi mereka sendiri gitu ya. Jadi ketika mereka beroperasi, dia bisa melakukan self financing atau tidak. Itu segmen di monitoring FTP 1 dan itu programnya seperti itu. FTP 2 lebih ke monitoring bagaimana kemudian kontrak-kontrak dan proyek-proyeknya itu selesainya tepat waktu atau tidak. Dan kemudian yang akan lebih related adalah karena FTP 2 itu menjamin kemampuan bagi usaha, PLN dalam hal ini, maka yang dilakukan adalah melakukan monitoring atas kondisi keuangan PLN. Nyambung ke yang ketiga ya, monitoring likuiditas PLN. Jadi monitoring likuiditas PLN itu juga memastikan bahwa risiko di FTP 2 itu tercover, pembayaran listrik kepada swasta itu juga terpenuhi. Gitu. Mereka mempunyai kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya di FTP 2. Monitoring direct lending itu lebih biasanya ya konteksnya disbursenya tepat waktu atau tidak, proyeknya selesai tepat waktu atau tidak. Nah, kemudian setelah proyeknya tepat waktu, selesai tepat waktu, tinggal nanti dilihat outputnya seperti apa. Nah, kalau utama karya, monitoringnya dilakukan ya monitoring atas proyek, penyelesaian proyek sampai dengan dia beroperasi. Dan ruas-ruas mana yang kemudian bisa dijadikan sebagai state yang berpotensi risiko tidak terselesaikan gitu misalkan. Nah, karena di proyek tol Trans Sumatera itu kan kita akan dihadapkan pada trafik juga kalau tol-tol di Jawa yang trafiknya sudah pasti. Kalau di Sumatera tolnya tidak, trafiknya tidak sebagus di Jawa. Karena trafiknya tidak bagus, itu berdampak kepada revenue yang akan didapat. Nah, ketika revenue-nya menjadi tidak bagus, akan kemudian berdampak kepada cash yang harus dibayarkan, kewajiban memenuhi pembayaran pinjamannya. Itu yang kemudian dampaknya derivatif impact-nya lah, dampak turunannya yang berlangsung terus itu yang kemudian harus dimonitor untuk proses. Seperti itu sih Mas kalau jadi memang untuk analisis tool itu lebih ke subjeknya yang berbeda-beda sehingga kemudian mengharuskan kita menggunakan treatment yang berbeda atas masing-masing penugasan yang diberikan, yang diwajibkan oleh pemerintah kepada petugas. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Lanjut, ada lagi Mbak Nabila, slide apa ya Mbak ya? Satunya materinya ya Mbak, aku kok belum tahu, lupa aku melihatnya. Terkait apa ya Mbak? Kalau di LMS Pak ada satu lagi, tapi sepertinya mirip-mirip Pak SPPT sama yang ini. Yang satu lagi itu tentang pengelolaan risiko fiskal
Apa ya, bentar Pak. Ada minta tolong ditayangin ya Mbak Nabila. Bisa ya kamu? Bisa Pak, sebentar ya Pak. Sudah terlihat belum Pak? Apakah sudah terlihat Pak? Sama ini kayaknya deh Mbak ya. Coba scroll ke bawah Mbak tolong. Iya Pak, sepertinya mirip-mirip Pak, Nah, coba sama yang scroll. tadi. Sama ini cuma bentuk PDF-nya aja ya. Iya Pak. Ya wes kalau kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Ini waktunya masih relatif panjang. Nanti coba kalian lihat di videonya ya untuk di KLC. Seharusnya penjelasannya sih nggak jauh beda dengan saya karena yang ngomong kan bos saya gitu. Jadi ya nggak jauh beda sebenarnya. Cuman saya lebih saya pendekkan gitu. Kalau yang di KLC kayaknya lebih ada interaktifnya karena itu kelas fisik waktu itu dan kayaknya lebih nyaman sebenarnya. Saya izin stop share ya Pak. Oke Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti kelas kita bisa ditutup lebih cepat dong kalau kayak gini. Ini baru jam berapa nih? 15.14 ya? 15.14. Tapi materinya cuma itu sih ya, karena memang ini lebih keterapannya ya. Lebih keterapannya dari sisi implementasinya lah ya. Di Kementerian Keuangan dalam hubungannya proses pengelolaan risiko fiskal sebenarnya. Ya itu overall materinya seperti itu semuanya. Dan apa ya? Yang dikerjakan memang banyak gitu untuk satu subdit yang pegawainya cuma 13 kalau nggak salah. Jadi satu kasubdit 4 kepala seksi dan masing-masing seksi itu 2 staf. Jadi 2 staf itu 2 kali 4 8 sama kepala seksinya 4 berarti 12 tambah satu kasubditnya 13. Jadi 13 pegawai menghandle semua pekerjaan tadi. Jadi ya begitulah kerjaannya. Oke, ada yang mau didiskusikan di luar ini juga nggak apa-apa. Gitu, kalau misalkan ada yang memang pengen diobrolkan.
Kalau materinya ini kan sudah selesai yang untuk Izin bertanya Pak, tapi mungkin agak kurang nyambung sama materi ini. Kan apa dalam pemerintah tuh dalam menugaskan BUMN untuk percepatan pembangunan ini tuh apakah ada pertimbangannya kayak misalkan mungkin dipilih BUMN dengan kayak utangnya yang lebih kecil atau kayak gimana kan kalau misalkan utangnya itu lebih sedikit kan resikonya juga semakin kecil gitu Pak, apa gimana Pak? ya pertimbangannya yang pertama sektor ya Mbak. Sektor. Kenapa? Misalkan di penugasan sektor ketenagalistrikan itu yang bisa mengerjakan kan cuma BUMN yang bergerak di sektor ketenagalistrikan. Dan itu cuma satu-satunya PLN. Jadi pemerintah nggak punya pilihan lain untuk menugaskan selain PLN. Itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangan apa ya? Kapasitas keuangan salah satunya. Dan coverage-nya ya. Misalkan kalau kita contoh size-nya bukan coverage, size-nya. Misalkan kita ambil contoh BUMN yang di konstruksi. BUMN di sektor konstruksi itu kan banyak. Ada Waskita, ada Utama Karya, ada Adikarya. BUMN itu coverage-nya, experience-nya berbeda-beda. Bisa jadi kalau misalkan PP, BUMN konstruksi di pembangunan perumahan, mungkin mereka lebih banyak fokus di pembangunan building, gedung, dan sebagainya. Tetapi mereka nggak punya experience untuk pembangunan di tol. Adikarya, misalkan. Bisa jadi mereka mempunyai experience konstruksi oke, tetapi untuk di tol road mungkin nggak punya kapasitas yang bagus atau pengalaman yang bagus. Nah, satu lagi juga kapasitas keuangannya. Kapasitas keuangannya mungkin dirasa dengan memberikan penugasan kepada BUMN ini mereka mempunyai kemampuan dari sisi untuk kemampuan dana internal mereka dan kemampuan untuk mengakses pendanaan dari luar. Ini kan pasti kan tidak akan semuanya bisa di-cover dari dana equity mereka. Ya, selain dari equity mereka juga mempunyai capacity, harus mempunyai capacity untuk dari sisi kemampuan untuk mendapatkan pinjaman. Itu yang kemudian juga dilihat. Nah, yang terakhir itu ya tergantung kementerian BUMN-nya, Mbak. Dan itu sometimes itu yang kemudian jadi sangat cek posisinya. Ya kalau kemudian bosnya pengen BUMN X yang mengerjakan, ya berarti ya BUMN X yang mengerjakan. Mau nggak bisa kemudian ya namanya kalau misalkan nggak mau ya udah diganti. Diganti direksinya bukan BUMN-nya tetapi direksinya yang kemudian diganti. Yang kemudian pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, yang sering digunakan di dalam proses untuk memberikan penugasan kepada BUMN. Itu sih Mbak biasanya. Ya selain ada isu off the record, ya, kalau saya bilang off the record, tapi ya ini kan lebih ke muatan, ada sisi politisnya juga yang harus dipertimbangkan. Dan mungkin untuk mahasiswa saya nggak bisa menyampaikan hal itu. Jadi secara teoritisnya seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang Anda kutip ada dan saya nggak bisa menyampaikan itu kepada kalian. Itu Mbak Sela. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada ya berarti kita apalah kita akhiri untuk pertemuan ini. Tugasnya nanti disubmit ya yang untuk paper resume yang untuk
kelas kemarin ya, yang untuk kelas umum kemarin ya, apa kuliah umum kemarin. Nanti kayaknya udah pada. Saya kemarin create dunia kapan ya? Hari ini atau besok ya? Saya kok lupa. Besok kayaknya ya. Udah nanti kalian submit aja deh. Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan, saya cukupkan kelasnya pada kesempatan hari ini. Minggu depan mungkin kita sudah mulai balik ke buku, dan lumayan nanti mulai kalian masuk ke analisis dan kemudian mulai masuk ke model-model evaluasi dan sebagainya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Selamat sore dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jangan lupa itu ya, untuk capture-nya ya, Mbak Nabila ya. Iya, Pak, sudah, Oke, Pak. Mbak. Sudah. Oke. Tinggal saya kirim. Terima kasih ya. Iya, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Saya